Dan kalau menurut Bloomberg, walaupun inflasi tahunan di Jepang tuh masuknya tuh masih inflasi ringan, tapi karena orang Jepang tuh suka dengan kestabilan dan keseimbangan, jadinya harga naik dikit aja tuh itu tuh udah ngebikin mereka jadi apa ya? Jadi resah banget, jadi udah gonjang-ganjing banget. Kayak misalnya contohnya tuh ini nih. Di tahun 2016 ada perusahaan es krim yang ngasih permintaan maaf formal secara publik. Cuma karena harga es krim mereka harus naik 10 yen. Naik dari 60 yen ke 70 yen. Ini kan naik 1000 perak doang ya. Sampai ngebikin petinggi-petingginya minta maaf loh. Wah, coba kalau di sini. Apa itu maaf? Ya intinya pokoknya seasing itulah yang namanya harga naik di Jepang tuh. Saking stabilnya harga-harga di sana selama puluhan tahun. Tapi ya itu kasus es krim kan udah 10 tahun yang lalu ya. Sekarang harga naik sampai 100 yen, 200 yen juga tuh udah bukan hal baru lagi. Apalagi dengan ekonomi Jepang yang memburuk kayak sekarang. Harga-harga naik terus tapi nggak dibarengin sama peningkatan upah. Jadinya daya beli masyarakat Jepang menurun deh. Dan kalau menurut Bloomberg, walaupun inflasi tahunan di Jepang tuh masuknya tuh masih inflasi ringan, tapi karena orang Jepang tuh suka dengan kestabilan dan keseimbangan, jadinya harga naik dikit aja tuh itu tuh udah ngebikin mereka jadi apa ya? Jadi resah banget, jadi udah gonjang-ganjing banget. Kayak misalnya contohnya tuh ini nih. Di tahun 2016 ada perusahaan es krim yang ngasih permintaan maaf formal secara publik. Cuma karena harga es krim mereka harus naik 10 yen. Naik dari 60 yen ke 70 yen. Ini kan naik 1000 perak doang ya. Sampai ngebikin petinggi-petingginya minta maaf loh. Wah, coba kalau di sini. Apa itu maaf? Ya intinya pokoknya seasing itulah yang namanya harga naik di Jepang tuh. Saking stabilnya harga-harga di sana selama puluhan tahun. Tapi ya itu kasus es krim kan udah 10 tahun yang lalu ya. Sekarang harga naik sampai 100 yen, 200 yen juga tuh udah bukan hal baru lagi. Apalagi dengan ekonomi Jepang yang memburuk kayak sekarang. Harga-harga naik terus tapi nggak dibarengin sama peningkatan upah. Jadinya daya beli masyarakat Jepang menurun deh.